Assalamualaikum. Wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi tentang keseimbangan atau kesetimbangan partikel ya. Nah, ini kita lihat ada sebuah jembatan gantung yang menggunakan tali. Kemudian ini contoh juga mengangkat sebuah benda. Ini juga menggunakan tali. Tentu perlu keseimbangan ya. Nah, ini juga ada jembatan gantung terpanjang di Cina menggunakan tali ya. Tentu harus diperhitungkan kekuatannya dan sebagainya sehingga bisa selamat ketika melewati jembatan gantung tersebut. Nah, ini juga sama, jembatan yang didesain dengan menggunakan kekuatan menggunakan tali sebagai penahannya. Nah, ini juga termasuk Golden Gate yang ada di Amerika, juga menggunakan prinsip menggunakan tegangan tali. Nah, tentu semuanya harus dalam keadaan stabil dengan kekuatan yang perlu diperhitungkan sehingga bisa digunakan untuk penyeberangan dengan kekuatan-kekuatan yang sangat besar. Nah, oleh karena itu marilah kita awali yang pertama dengan syarat suatu benda itu dalam keadaan seimbang. Ya. Jadi syarat suatu benda titik atau partikel berada dalam keadaan setimbang, itu ada setimbang statis, artinya dalam keadaan diam, ataupun keadaan seimbang atau setimbang dinamis, di mana bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, syaratnya itu apabila resultan gaya pada sistem sama dengan 0 ya, sesuai dengan hukum Newton yang pertama. Nah, jadi sigma F sama dengan 0. Nah, cara menyelesaikan masalah keseimbangan partikel itu pertama bisa dengan cara menguraikan gaya dalam komponen vektornya, yaitu pada sumbu X dan pada sumbu Y. Lalu digunakan syarat keseimbangan partikel atau kesetimbangan partikel sigma F sama dengan 0. Nah, kalau dua dimensi sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy juga sama dengan 0. Ya, kalau tiga dimensi berarti ada sigma Fz sama dengan 0. Kemudian yang kedua bisa menggunakan perbandingan sinus. Rumusnya F1 per sin alfa sama dengan F2 per sin beta sama dengan F3 per sin gamma. Nah, baiklah, supaya lebih jelas kita lihat contohnya. Nah, contoh yang pertama ada sebuah benda dengan berat 400 Newton digantungkan pada tali, lalu ini dihubungkan ke atap dengan sudut masing-masing 30 derajat dan 60 derajat. Apabila tegangan tali yang sebelah kiri kita sebut T1, yang sebelah kanan kita sebut dengan T2, maka jika sistem dalam keadaan setimbang, tentukanlah besar gaya tegangan T1 dan T2. Nah, kalau kita menggunakan cara yang pertama, penyelesaiannya adalah langkah pertama kita uraikan dulu atau gambarkan dulu ya. Kita gambarkan dulu gaya yang bekerja. Kemudian setelah itu kita uraikan dalam komponen sumbu X dan sumbu Y. Nah, misalnya T1 kita uraikan ini dalam sumbu X menjadi T1 cos 30. Ya, karena ini 30 sama dengan di sini. Kalau diuraikan jadi ini cosinus. Lalu yang ke atas ini menjadi sinus ya. Jadi T1 sin 30. Lalu yang sebelah kanan berarti di sini sudutnya 60, maka kalau diuraikan menjadi, nah ini adalah T2 cos 60 yang ke kanan, lalu yang ke atasnya adalah T2 sin 60. Kemudian kita masukkan ke syarat keseimbangan, sigma Fx sama dengan 0, berarti yang ke kanan dikurangi yang ke kiri. Yang ke kanan ada T2 cos 60, nah, yang ke kiri ada T2 sin 4.
Yang ke kanan T2 cos 60 derajat, yang ke kiri adalah T1 cos 30 derajat. Maka dituliskanlah T2 cos 60 derajat dikurangi T1 cos 30 derajat sama dengan 0. Nah, kalau dimasukkan angkanya, cos 60 derajat adalah setengah, cos 30 adalah setengah akar 3. Pindah ruaskan ke sebelah kanan. Nah, setengahnya dicoret, sama kan? Maka T2 sama dengan T1 akar 3. Kemudian dalam arah sumbu Y, sigma FY sama dengan 0. Nah, berarti gaya ke atas ada T1 sin 30 dan T2 sin 60. Ini yang ke atas. Dikurangi yang ke bawah, nanti pindah ke kanan langsung boleh sama dengan W. Ya. Oke, nah kemudian kita masukkan angkanya. Nah, sin 30 adalah setengah, T1 sin 30 ya berarti setengah, T2 kali sin 60 setengah akar 3 sama dengan W-nya 400. Lalu T2 nya diganti menjadi T1 akar 3. Nah ya ini diganti ke sini jadi T1 akar 3 kali setengah akar 3. Ini setengah T1, ini jadi akar 3 kali akar 3 kan 3, jadi 3/2. 3/2 tambah 1/2 jadi 2 ya. Jadi 2 T1 400, maka T1-nya adalah 200, T2-nya tinggal dimasukkan ke sini, tinggal dikali akar 3 ya. Jadi 200 akar 3 Newton. Nah, itu cara pertama dengan menguraikan dalam komponen sumbu X dan sumbu Y. Cara yang kedua bisa digunakan dengan menggunakan rumus perbandingan sinus. Oke, kita lihat lagi gambarnya. Nah, berarti yang di seberang T1 kita sebut alfa. Di seberang T2 namanya beta, di seberang W ya, itu adalah gamma. Nah, perbandingannya adalah tadi kan F1 per sin alfa, F2 per sin beta, F3 per sin gamma, atau bisa ditulis begini, T1 per sin alfa. Nah, alfanya kalau ini 60, ini 60, berarti tambah 90 jadi 150. Betanya kan ini 30, berarti ini 30, nah ini 90. Jadi 30 tambah 90, ini 120 derajat. Nah, kalau 60 ini 30, berarti ini pasti 90. Gamanya 90. Maka persamaannya menjadi T1 ya per 150 derajat, T2 per 120 derajat, dan W per sin 90 derajat. Nah, sin 150 sama dengan sin 30 setengah. Sin 120 sama dengan sin 60 derajat setengah akar 3. Sin 90 1. Maka T1 tinggal setengah kali 400, T2 setengah akar 3 kali 400. Jadi diperoleh setengah kali 400 kan 200. Setengah akar 3 kali 400, 200 akar 3. Ya, sama jawabannya. Nah, jadi itu cara menggunakan perbandingan sinus. Nah, contoh yang kedua. Seperti ini. Maka ditanya berapa tegangan tali AB dan tegangan tali BC. Ya, kita gunakan rumus perbandingan sinus ya. Jadi ini TAB per yang di sini sudutnya berapa derajat gitu kan. Nah, kalau ini 45 berarti ini tarik garis lurus, ini 45 tambah 90 jadi 135. Kalau ini 135, ini kan 90, ini pasti 135. Jadi TAB per sin 135, TBC per 90, dan beratnya W per sin 135. Nah, jadi ini rumusnya kan. Oke, TAB per sin 135, TBC per sin 90, ini W-nya 300 per sin 135. Sin 135 itu sama dengan sin 45 setengah akar 2 ya. Nah, jadi TAB per sin yang 45 sama saja setengah akar 2, sin 91 ini sama setengah akar 2 juga.
Maka TAB nanti coret dengan ini, tinggal 300. Kalau TBC berarti ini 1 kalikan ke sini, nanti ini dibagi setengah akar 2 ya. Maka diperoleh, nah TAB-nya 300. Karena kalau ini dibagi ini dibagi ini ya, coret nih 300. TBC-nya berarti ini akar 2 ya kan? Nah, kali akar 2 berarti 300 akar 2 Newton. Contoh soal yang ketiga. Nah, ya. Masa M2 2 kg, ditanya M1 dan M3 dalam keadaan seimbang. Nah, kita gunakan perbandingan sinus lagi boleh, karena sudutnya diketahui semua. M1G itu di sini kan yang narik tali ini. Dibagi dengan sudut ini kan 120. Maka M1G dibagi sin 120 derajat. M2, nah M2 seberangnya ini kan 90. Maka M2G per sin 90 derajat. M3, nah M3 kan narik tali ini, seberangnya ini, berarti ini 150. Maka M3G per sin 150 derajat. Nah, sin 120 tadi setengah akar 3, sin 150 adalah setengah, ya sin 91. Maka dari sini diperolehlah berarti M1 itu setengah akar 3 kali M2. Nah, M2-nya sama dengan 2 kg. Jadi 2 kali setengah kan 1, tinggal akar 3. Lalu M3 berarti kan setengah M2. Nah, M2-nya kan 2 kali setengah 1 kg. Ya. Lalu nomor 4. Nah, ini ada bidang miring ya. B-nya diketahui 40 akar 3 kg, C-nya 50 kg. Ditanya adalah masa A agar sistem seimbang. Pertama kita gambarkan dulu gayanya ya. Ini bidang miring. Lalu sudutnya 30 derajat. Nah, benda C punya berat. Kita sebut saja WC ya. Kita sebut saja WC. Lalu kemudian ini A narik ke atas, B narik ke kiri, lalu ini ada gaya normal tegak lurus bidang. Maka digambarkan gayanya, ini gaya normal. Lalu ini ada tarikan dari benda B, kita sebut WB. Lalu ini tarikan oleh benda A sama dengan WA. Nah, itu gaya yang bekerjanya. Nah, yang ditanya adalah WA. Berarti kalau yang ke atas bidang miring, nanti yang melawannya ke bawah bidang miring. Maka diuraikanlah. Misalnya, ini kan sudutnya 30 derajat ya. Nah, WB diurai menjadi ke atas dan ke bawah. Ya, tegak lurus bidang miring dan ke bawah bidang miring. WC juga sama diurai ke arah bidang miring, ke bawah, dan tegak lurus bidang miring. Nah, kesimpulannya, berarti WA sama dengan yang ke bawah sini. Kalau WB kan jadi cos. Nah, kalau WC jadi sin ya. WC jadi sin. Nah, kan sudutnya 60 30. Maka persamaannya jadi yang ke atas WA dikurangi yang ke bawah BB cos 30 derajat dikurangi WC sin 30 derajat sama dengan 0. Nah, atau bisa ditulis MA kali G ya. Ini pindah ke kanan jadi positif. MB kali G cos 30, MC kali G sin 30. G-nya coret semua. Ya, G-nya coret. Jadi tinggal MA. Ini 40 akar 3 cos 30 setengah akar 3. MC-nya 50, G-nya tadi coret ya, sin 30 setengah. Ini akar 3 kali akar 3 kan 3. 3 per 2 kali 40. Jadi sama dengan 60 tambah 50 kali setengah 25 sama dengan 85 kg. Ya. Lalu contoh soal nomor 5. Nah, ini ada benda W1, benda W2, ditanya T dan Theta. Ya. Nah, penyelesaiannya pertama kita uraikan dulu gayanya. Nah, ini ada yang ke atas berarti T sin Theta. Lalu yang ke kiri adalah T cos theta. Ya, jadi yang ke kiri sama dengan yang ke kanan.
Yang ke kiri kan T cos. Yang ke kanan ini W yang nariknya. Ya, T cos theta min W sama dengan 0 ya, W2. Lalu yang ke atas nanti T sin, ini yang ke bawah W 1. Ya. Oke, jadi yang ke kiri dulu sama dengan yang ke kanan. T cos theta sama dengan W2, T-nya menjadi W2 per cos theta. Lalu sigma FY sama dengan 0, ke atas dikurangi ke bawah sama dengan 0. T sin theta min W1 sama dengan 0. Lalu T-nya diganti jadi W2 per cos. Ya, dari persamaan pertama. Masukkan ke sini, ya kan? Ini pindah kanan. Lalu sin per cos namanya tan. Nah, jadi tan theta, ini W2-nya pindah ke bawah. 7,5 dibagi 10, 3/4. Atau 0,75 boleh. Berarti tetanya adalah 37 derajat. Jadi tan 37 kan 3/4. Kemudian ditanya adalah T-nya. Masukkan ke rumus ini. Ya, W2 per cos theta. 10 dibagi 0,8. Cos 37 kan 0,8. Nah, yaitu 12,5 Newton. Ya, baiklah, kita lanjutkan contoh soal nomor 6. Ini ada bola bowling, beratnya 80 Newton, diam pada dinding yang licin. Bola dianggap homogen. Tentukan gaya yang dikerjakan dinding pada bola di titik A dan B. Nah, titik A, titik B-nya ya. Oke, penyelesaiannya kita uraikan dulu gaya yang bekerja ya. Pertama ada gaya berat, yang kedua ada gaya normal, ketiga juga gaya normal. Nah, ini kita sebut W. Ya. Kemudian ini NA. Nah, dari sini kan, dari normal A, dari sini tegak lurus nanti ya. Lalu ini NB. Jadi gaya normal di sini pas bersentuhan. Ya. Lalu kita gunakan persamaan dari kita gunakan perbandingan sinus ya. Nah, kita lihat kalau ini kan sejajar sama ini. Jadi berarti ini kalau kita tarik garis lurus, ini sudah 30 tambah 90. Ya, jadi NB nanti per 120 derajat. Lalu ini berarti kan 60 tambah 90. Maka NA per sin 150. W per ya ini 90 derajat. Ya. Oke, tinggal masukkan angkanya. Sin 150 kan setengah. Sin 120 derajat setengah akar 3, sin 90 1 ya. Ya sudah, tinggal kali silang saja. Nanti NA setengah kali 80 berarti 40 ya. NB setengah akar 3 kali 80 berarti 40 akar 3. Oke, baiklah, kita lanjutkan contoh soal nomor 7. Nah, jika jari-jari masing-masing bola 50 cm dan beratnya 50 Newton. Nah, ini gambarnya ya. Jadi ada dua buah bola. Tentukan besar gaya interaksi pada masing-masing dinding. Di sini atau di sini. Nah, dan gaya interaksi antara kedua bola di sini. Berarti gayanya berapa? Ini 100 cm. Nah, kita uraikan dulu gayanya ya. Ini gaya berat. W, ini ada gaya normal, N, ini ada gaya interaksi. Ya, jadi ini ada interaksi di sini. Berarti yang bekerja pada bola yang di atas arahnya ke atas ini. Ya, terus ini juga ada gaya normal dari bawah. Ini gaya interaksi juga. Ini gaya normal dari dinding sebelah kiri. Ya, oke. Nah, ini membentuk segitiga, berarti ini ke sini 2R, 2 kali jari-jari, berarti 100 cm ya. Lalu kemudian ini ke sini kan 50, ini ke sini 50, ini kan 160, sudah diambil 50 diambil 100, berarti ini ke sini 60. Nah, ini 60, ini 100, Pitagoras berarti ini pasti 80. Oke, ini misalnya sudutnya alfa. Ya, sudutnya alfa. Penyelesaian. Cos alfa, nah, berarti cos sami ya, samping dibagi miring. Berarti ini tadi 60, ini 100. 60 bagi 100, 0,6.
Alfanya berarti 53 derajat ya. Lalu kita gunakan, nah ini 3 buah gaya yang bekerja di sini. N per sin. Nah, alfanya 53 berarti ini 143, 90 tambah 53. Ini kan 53. Nah, tambah 90. 143, ini tegak lurus 90, ini 127 ya. Jadi N per sin 143, F per sin 90, dan W per sin 127 derajat. Nah, jadi N per sin 143 sama sin 37 0,6. Sin 127 sama dengan sin 53 0,8. W-nya 50 ya. Jadi nanti N-nya tinggal 0,6 kali 50 per 0,8. F-nya berarti 50 dibagi 0,8. Maka diperoleh N-nya 37,5 Newton dan F-nya 62,5 Newton. Oke, demikianlah materi tentang keseimbangan partikel. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.